Menyusuri danau, rawa, dan sungai di berbagai penjuru Taiwan, saya memburu sang predator ikan tuman, spesies invasif yang mengancam keseimbangan ekosistem perairan, bersaing dengan para pemancing Taiwan, menghadapi medan yang tak mudah, dan mengejar satu impian, menaklukkan ikan monster ini. Inilah jejak si Bolang Indonesia, sebuah kisah tentang keberanian, perjuangan, dan semangat menjelajah yang tak pernah padam. Petualangan ini tak akan pernah berakhir, because adventure is my life. 坐骑，坐骑，张梦讲，好不好？ Guys. Hari pertama petualanganku di Taiwan dimulai. Kali ini aku kembali ke sebuah rawa di dekat Danau Wusantau, mengejar target sejak lama yang membuatku penasaran, yaitu ikan toman. Dengan teknik casting aku mencoba menantang predator penghuni rawa ini. Tempat ini bukanlah lokasi baru bagiku. Beberapa kali aku pernah mendapatkan sambaran keras dari ikan toman, tetapi semuanya berhasil lolos. Hari ini aku kembali dengan semangat baru. Akankah kali ini sang predator akhirnya berhasil aku taklukkan? Mari kita mulai petualangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita berpetualang lagi. Untuk hari pertama ini kita awali untuk mencari ikan toman. Kita menggunakan casting ini. Kita tidak menggunakan ketapel karena ini cuaca masih hujan, terus airnya masih keruh, terus ikannya itu belum kelihatan teman-teman. Jadi spotnya itu seperti ini. Nah, jadi sini tuh semak-semak belukar, terus banyak apa ya ini, pring-pring ini loh. Jadi ini itu sebenarnya musimnya musim ikan toman, tapi nanti ketika airnya sudah agak bening itu nanti kita coba main ketapel teman-teman. Oke, kita coba, semoga ada cintanya di sini. Mantap. Saya menggunakan reel Shimano LC DC XT ini. Terus sama jorannya pakai joran Okuma Competition. Terus lurnya ini, lur pakai apa ini kurang tahu saya ini. Terus kalau PE-nya saya pakai PE3 merek titanium. Oke, kita coba di sini teman-teman. Lemparan pertama langsung disambut ledakan sambaran ikan toman. Sayangnya kailku belum berhasil mengait mulut sang predator. Aku terus melempar umpan sampai tangan ini pegal rasanya. Tapi ya namanya mancing, intinya harus sabar. Rezeki sudah ada yang mengatur kawan. Aku pun tak menyerah. Lemparan demi lemparan terus saya lakukan. Hingga akhirnya sambaran mamah toman tepat di depan mataku. Anjir teman-teman, sembaran di depan mata gini, teman babon moncel, malah apa kameranya tak nyalain gitu, malah mati, malah dimatiin, malah langsung moncel, tidak karu-karuan ini. Di sini spotnya itu sini. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Tuh, macam Karena tak ada tanda-tanda pergerakan ikan dan tak satu pun sambaran ikan toman yang datang, akhirnya saya memutuskan untuk berpindah lokasi. Namun di perjalanan saya menemukan seekor ular yang terperangkap di dalam jaring milik petani. Saya sendiri belum tahu apakah jaring ini memang dipasang untuk menangkap ular atau sebenarnya digunakan untuk mencari ikan. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di pendapat kalian di kolom komentar ya.
Karena di lokasi ini juga terdapat ular, demi alasan keselamatan, saya memutuskan untuk kembali berpindah tempat dan melanjutkan pencarian ikan toman di spot berikutnya. Perjalanan menuju lokasi ini juga tidak mudah, jalannya dipenuhi semak belukar yang cukup rapat. Dan ingat ya, saya bukan panji petualang, saya juga takut ular, jadi setiap langkah harus benar-benar hati-hati. Lokasi kali ini benar-benar baru bagi saya, sebelumnya saya belum pernah memancing di spot ini. Meski begitu, saya yakin tempat ini menyimpan ikan toman berukuran besar. Dan benar-benar saja, baru 2 kali lemparan, umpan saya langsung disambar ikan toman. Strike, 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 teman-teman. Cocis, jangan moncal, jangan moncal. Akhirnya dapat juga teman-teman. Alhamdulillah. Poin perdana. Ciwir. Oke teman-teman, jadi ini poin pertama tadi yang besar itu muncul teman-teman. Wah, ini tadi sekali. Kop. Wah, jangan mantap ini. Kop. Ayo, kop lagi. Kop. Wah. Waduh. Ini ukurannya belum besar ini. Jadi tadi perlawanannya kurang begitu ciamik. Soalnya ini baru pertama kali casting terus ini. Jadi masa casting nggak dapat. Aduh. Apa pakai piranti yang murah. Jadi nggak dapat. Aduh. Kop. Wah, ini kop. Oh, ini tadi tuh saya itu dari sana nggak dapat, terus pindah lagi, tapi nggak saya ambil videonya ini. Jadi saya itu di bawah jembatan, saya tadi belasak nggak karu-karuan. Aduh. Oke teman-teman, kita coba. Nanti semoga ada cintanya lagi. Oke, kita lanjut lagi. Mantap. Kena. Terus. Sikat. Waduh, ojo nyantol. Edan. Aduh, bukan target teman-teman. Kurang ajar. Bukan target. Aduh, ya. Setelah terus mengayunkan umpan selama beberapa waktu, akhirnya saya kembali mendapatkan sambaran. Saya sempat mengira itu ikan toman, tetapi ternyata hanya seekor ikan gabus. Karena bukan target utama saya, akhirnya ikan tersebut saya lepaskan kembali. Aduh teman-teman, dapatnya malah ikan gabus ini. Aduh, tidak sesuai dengan prediksi. Ini tadi di sana itu dardor apa ini? Nah, ternyata malah ikan gabus. Ini bukan target saya ini. Aduh, sudah rilis saja. Oke, nggak apa-apa, dirilis saja. Target kita ikan toman teman-teman. Kalau nanti ikan gabus ada saatnya sendiri, kita carikan gabus yang kemarin itu ada berjejeran, ada 10 berapa itu. Ini masih sore. Oke, kita coba cari lagi nih teman-teman.
seru pokoknya. Tak terasa hari mulai sore. Demi alasan keselamatan, saya memutuskan untuk mengakhiri petualangan hari ini. Jalur pulang dipenuhi semak belukar dan saya tidak ingin tanpa sengaja menginjak ular yang sedang beristirahat. Kalau sampai itu terjadi, bisa jadi masalah besar. Petualangan hari ini memang belum berhasil mempertemukan saya dengan sang monster Toman, tapi perjalanan masih panjang dan pencarian akan terus berlanjut di episode berikutnya. Keesokan paginya, sejak matahari baru mulai terbit, saya kembali melanjutkan petualangan mencari ikan Toman. Kali ini tujuan saya adalah kawasan Danau Dapu, sebuah lokasi yang cukup jauh dari tempat saya berada. Perjalanan menuju spot ini memakan waktu kurang lebih 3 jam. Jaraknya memang tidak dekat, namun semangat untuk menemukan ikan Toman membuat setiap kilometer terasa layak ditempuh. Sepanjang perjalanan saya melewati pegunungan dengan jalanan yang berkelok-kelok, menyuguhkan pemandangan yang indah sekaligus menambah tantangan sebelum akhirnya tiba di lokasi. Semoga perjalanan panjang kali ini benar-benar membawa saya bertemu dengan target utama, sang predator air tawar yang sudah lama saya cari. Nari, melambai berlari, semangatku tak henti untuk meraih mimpi. Berjalan menyusuri bersama mentari, mengejar harapanku. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai lokasi di Dapu ini. Jadi kita cari makan dulu, sarapan biar ada powernya ini. Ini kita makan di Seven. Ini dari lokasinya itu sekitar 3 menitan ini sudah sampai, tapi kita mau makan dulu sarapan teman-teman. Ini sarapannya omelet sama sapi ini. Oke, kita makan dulu biar ada energinya. Terus nanti di sana ada kodok begal, sama nanti ada juga Rana. Nah, kebetulan kemarin itu kita bikin duet bareng karena lama sekali nggak duet. Nanti kalau di sana ada yang mendongol, kita ketapel aja. Oke. Berkobar jiwa petualang, laut luas yang membentang, ku jadikan tempat bermainku, bermuara kedamaian. Inilah kisahku, si bolang Indonesia.
pulang Indonesia. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oke teman-teman, jadi kita sudah berada di mana itu, Dapu. Ini banyak sekali pemancing Taiwan, orang Indonesia, terus mana lagi ya itu, mungkin orang Taiko atau Filipina, Vietnam, pokoknya banyak sekali. Ini persaingannya agak apa ini, agak seru ini. Jadi di sini tadi juga ada orang yang ngetapel, tapi ikannya itu tidak mendongol. Nanti kalau ikannya mendongol kita ambil ketapel teman-teman. Jadi seperti ini saya di pojokannya, kalau danau besarnya ada di sana itu. Soalnya hari ini hari Sabtu, jadi banyak orang yang tidak bekerja, jadi banyak sekali yang mancing cari ikan teman-teman. Mungkin lain kali kita hari biasa datang ke sini saja, biar tidak ada saingannya itu loh. Oke, kita tunggu. Sini pewanasnya minta ampun ini. Anakannya lumayan banyak teman-teman. Ya, kita survei. Nanti kalau ada ikannya mendongol kita ketapel. Kalau enggak ya kita main casting teman-teman. Karena cuaca mulai terasa sangat panas, saya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja saya bertemu dengan sesama pemancing asal Indonesia. Ternyata mereka adalah bagian dari tim Mas Yono yang lebih dikenal dengan nama Kodok Begal. Sudah lama sekali kami tidak ketemu, jadi momen ini benar-benar menjadi kejutan yang menyenangkan. Dari cerita mereka, rupanya hari itu mereka sudah lebih dulu berhasil mendapatkan beberapa ikan toman dengan ukuran yang cukup besar. Mendengar kabar itu tentu membuat semangat saya kembali membara. Kalau mereka berhasil, semoga hari ini giliran saya yang bisa merasakan tarikan sang predator air tawar. Halo, ya Allah. Aku tak ilingi pokoknya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Satu YouTuber Tak delok jorane ijo ya iki Mas Begal iki ya. Kevin itu berapa makanya wong apa yang toman katanya. Spot di danau seperti ini memang tidak mudah untuk dipancing. Medannya cukup menantang, tetapi jika berhasil mendapatkan sambaran, peluang bertemu ikan toman berukuran monster memang sangat besar. Sayangnya, hari ini keberuntungan belum berpihak kepada saya. Selama casting, saya hanya beberapa kali dikejar ikan toman berukuran kecil. Bahkan mereka hanya mengikuti dan memainkan umpan tanpa benar-benar mau menyambarnya. Oke teman-teman, ini ikannya nggak mau nyamber. Terus tadi itu ada penampakan ikan toman, ini tadi cuma dioyak tapi nggak dimakan. Aduh, susah ini. Soalnya ikannya itu naiknya itu cepat banget, kalau diketapel juga susah, dipancing susah. Ini solusinya apa ini teman-teman ini? Ini silahkan tulis di kolom komentar ini. Dijaring apa diobat saja ini, biar cepat selesai. Kita istirahat dulu teman-teman. Namun hingga sore menjelang sambaran yang saya impikan tak kunjung terjadi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengakhiri pencarian dan bersiap pulang. Oke teman-teman, jadi ini kita berada masih di Dapu sini karena mau pulang itu kemalaman. Di sini saya bersama Mas Rana ini. Jadi ini tadi kita itu ketemu temen dari Majalengka ini, itu kita baru kenal ini, tapi mereka itu welcome ke kita dimasakin ini, masakin rica-rica apa ini, daging sapi atau daging kebu ini.
Jadi seperti inilah, walaupun kita itu belum kenal, tapi teman-teman kita itu di sini sesama orang Indonesia itu kita itu tetap satu perjuangan seperti itulah. Oke, seperti ini. Besok kita mungkin mau cari ikan, kita menggunakan ketapel besok. Mungkin katanya Mas Rana itu ada ikan toman yang ada yang penampakan babon-babon ya Mas. babon. Nah, semoga besok itu ada cintanya. Pokoknya ketika kita itu mancing nggak ada solusinya, pakai ketapel bisa jadi itu pokoknya. Jangan sampai kita boncos pokoknya. Oke, kita makan dulu bersama teman-teman ini. Mantap. Di tengah perjalanan pulang, saya bertemu dengan seseorang yang sebelumnya belum saya kenal. Dengan ramah ia mengajak saya menginap di tempatnya. Keramahan seperti inilah yang membuat setiap petualangan selalu meninggalkan cerita baru. Malam itu saya juga dijamu dengan makan malam yang benar-benar bergizi. Bisa dibilang ini versi makan bergizi gratis atau MBG. Dan semoga ini tidak keracunan ya teman-teman, seperti di Indonesia. Semoga makanan ini memang bergizi dan ikhlas dari teman-teman yang saya baru kenal ini. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah bangun. Terus tadi kita berangkat dari mesnya teman kita yang di sana itu sekitar jam 4-an. Ini jadi jam 4:30 kita nyampe sini. Kita coba mau cari ikannya di sini. Biasanya ikan toman itu sekitar pagi sama sore itu gacor-gacornya. Jadi nanti kita coba di sini teman-teman. Ini saya masih bersama Mas Rana, terus sama siapa itu Mas dari Pati itu. Jadi kita nanti coba-coba carikan di sini. Tempatnya agak ekstrim sedikit ini. Ini masih gelap ini. Jam 4:30 ini masih gelap. Oke, semoga di sini nanti ada cintanya. Nih teman-teman, ini Pagi sekali sekitar pukul 4, aku berangkat bersama Mas Rana menuju sebuah spot yang terkenal sangat ekstrim. Menurut Mas Rana, tempat ini sering menjadi jalur munculnya ikan toman berukuran besar. Namun sesampainya di lokasi, harapan itu belum menjadi kenyataan. Tak satu pun penampakan ikan toman terlihat di permukaan. Kemungkinan para pemancing Taiwan sudah lebih dulu datang menggunakan perahu, sehingga ikan-ikan menjadi lebih waspada dan memilih menjauh. Oh ya, untuk teman-teman ketahui, jika ingin menggunakan perahu untuk mancing, nelayan lokal menarif 3.000 NT untuk per orang atau sekitar Rp1.500. Ya lumayan mahal, nanti ada rezeki dari YouTube. Mungkin kita bisa memakai perahu untuk berpetualang. Karena lokasi ini tidak ada pergerakan, akhirnya kami memutuskan untuk pindah lokasi selanjutnya. tiba bayangan hitam menampakkan diri. Suasana mencekam. Lokasi kali ini kita tidak tahu dan kita menggunakan Google Maps untuk melihat dan menuju lokasi. Dalam perjalanan di sini saya melihat jejak babi hutan dan kancil juga rusak. Di sini masih banyak hewan-hewan liar karena tidak ada pemburu, dan juga orang-orang Taiwan kebanyakan sibuk dengan pekerjaan dan juga sadar akan kelestarian. Ke bawah buka jalan sih, Gak apa-apa. Sesampainya di lokasi, tanpa membuang waktu saya langsung melemparkan umpan dan mulai memainkan pancing. Dalam hati saya hanya berharap satu hal, semoga sang predator ikan toman berukuran besar muncul dari persembunyian dan menyambar umpan saya dengan keras. Setiap lemparan penuh harapan, karena di tempat seperti inilah kejutan bisa datang kapan saja. Wah, aduh, sambarannya nggak terekam. Toman, ya.
Aduh. Kop. Poin temannya masih kecilin teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, jadi tadi saya dapat berapa? Tiga sambaran, yang 2 itu muncul nggak kena, terus yang satunya kena tapi masih masih bujang ini. Kita masih belum dapat mamatomannya ini. Jadi ini kita itu gonta-ganti. Jadi ini sebuah gunung atau danau. Terus kita itu cari spotnya itu blosok, pokoknya ada jalan menuju danau, kita lalui seperti itu. Jadi ini hari ke berapa ya ini? Hari kedua untuk pencarian ikan toman ini. Seperti inilah teman-teman, makanya buat video itu seperti ini susah. Nah, jadi saya ingin ngasih tahu bagaimana petualangan kita itu sebenarnya itu. Jadi nggak asal hanya dapat ikan, nggak seperti itu. Jadi seperti ininya. Ini kalau jalannya itu seperti ini teman-teman. Ini kalau itu jalan celeng gini. Ini kayak rusa, terus kancil masih banyak di sini. Apalagi celeng itu, masih banyak ini. Nah, itu. Ya masih casting belum dapat. Tadi yang dapat tapi masih kecil ini. Tapi nggak apa-apa, kita bawa biar buat makan ini. Seperti inilah petualangan kita teman-teman. Nah, dapatnya ini. Nih teman-teman, ini ada jejak babi ini, kayaknya ini babi hutan. Ini babi hutan ini teman-teman, jejaknya di sini babi hutan kancil itu banyak sekali. Dan ini golek cacing ya. Terus umpama tipe wancing ini juga kena apa ora ya? Tarikannya kayaknya seru nah. Karena di lokasi ini hampir tidak ada sambaran, kami memutuskan untuk kembali berpindah spot. Perjalanan terus berlanjut, menyusuri lokasi demi lokasi dengan harapan menemukan habitat ikan toman yang lebih aktif. Dalam dunia casting, berpindah tempat adalah bagian dari perjuangan, karena terkadang satu lemparan di spot yang tepat bisa mengubah segalanya. Lele. Có mấy ồ. Thấy được rồi. 对啊，就一个而已，小的。对。没有。没有，太热了。Hah? Sendiri? Ya lumayan. Ada 2. Powernya kurang kalau di sini. Powernya kurang. Sesampainya di lokasi, kami langsung dikejutkan dengan kemunculan 2 ekor ikan toman berwarna goblin. Momen itu sempat membangkitkan harapan, tetapi teriknya cuaca membuat permukaan air kembali tenang. Kemungkinan besar ikan-ikan itu membutuhkan waktu lama untuk muncul lagi.
Karena kondisi Situ, tubuh naik situ sudah tuh. sangat lelah, akhirnya saya memutuskan meninggalkan rombongan. Coba dan tak pulang nunggu lebih sini dulu. dulu aja. Oke teman-teman, jadi tadi ada penampakan ikan toman tapi susah banget untuk ditapel. Saya udah lelah ini 2 hari. Mungkin kapan-kapan kita lanjutkan lagi petualangannya teman-teman. Nih kita akhiri dulu petualangannya. Wah, capek banget ini. Panasnya minta ampun. Oke, besok kita lanjut lagi teman-teman. Guys, gambarannya nggak terekam. Dian. Dan monster. Astagfirullah, jangan lepas. Aduh, nyangkut. Enggak. Jangan lepas ya Allah. Goblin. Kena rumput guys. Saat saya sudah dalam perjalanan pulang, kabar yang saya tunggu akhirnya datang. Mas Rana berhasil mendapatkan seekor ikan toman dengan ukuran yang sangat besar. Ya mungkin memang itu rezekinya hari itu. Jujur saya ikut senang meskipun sudah tidak berada di lokasi saat momen itu terjadi. Semoga di kesempatan berikutnya saya bisa kembali berpetualang bersama Mas Rana dan mengejar toman-toman monster lainnya. Oh ya teman-teman, kalau penasaran dengan keseruan petualangannya Mas Rana, langsung saja kunjungi YouTube, TikTok, atau Facebook dengan nama Angler52. Jangan lupa dukung terus petualangannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi, salam petualang. Kita habis manggil bantuan. Mulai masih ada dia. Sana. Masih weh. Oh masih weh. Sini dia. Oh. Emang itu tuh wih, ini. Hitam nih. Nih. Ini hitam mak. Kan? Nah. Pelan, hati ya. Hati. Alhamdulillah ya Allah. Goblin. Nah. Ya Allah. Osa, apa ya kena? Ini apa? Tajam kayaknya, hati-hati. Saya manggil tadi, Mas. Dian. Dari tadi loh saya ada setengah jam ya. Gede kan? Hati-hati, jangan lepas woi. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki emang gak mana. Ini insangnya aja pegang, insang tep. Tadi kata dia kerekam. Soalnya nggak niat dan nenggak. Buar sambarannya. Alhamdulillah. Dapat gak? Hah? Alhamdulillah ya Allah. Goblin. Alhamdulillah. Berapa kilo ini guys? Jangan dilepasin dulu spray apa. Alhamdulillah. Tar. Jangan dilepasin. Akhirnya ada bukti. Dian ini men, goblin. Hah? Apa ini? Ajaib. Dian, goblin. Alhamdulillah. Berapa kilo ini? Berapa kilo? Anjing, 7 kilo. 8 kilo. Lihat guys, 8 kilo. Alhamdulillah pecah rekor. Nih.
Ngeri, 8 kilo dan lepen dan ayo kita foto-foto. Mantap. Alhamdulillah ya Allah. Keluar tutut katanya.